Halo, selamat jumpa lagi anak-anak atau siapa yang nonton video ini. Kali ini saya coba buat video pembelajaran sederhana tentang pengantar Microsoft Excel. Pada pengantar kali ini saya coba dengan dasar langsung pada contoh kasus. Video ini dibuat untuk anak-anak siswa kelas 10. Boleh juga dipakai untuk dasar-dasar pembelajaran pada metode-metode pembelajaran yang lain. Untuk belajar Excel dasar ya. Di sini saya pakai contoh Excelnya ialah 2016. Excel 2016 ya. Kita buka for Excel 2016. Ini tampilan dari program Microsoft Excel, mirip dengan program Microsoft Office Word ya, dimana terdapat menu-menu juga dari file sampai dengan view, dimana setiap menu itu terdiri dari pilihan toolbarnya masing-masing yang bisa digunakan. Tapi di sini saya coba langsung saja pada contoh kasus untuk pembelajaran Excel, bagaimana cara menggunakan rumus dasar di Excel ya, untuk siswa-siswa yang akan belajar. Di sini sebelumnya kita mengenali dulu yang namanya sel. Di Excel itu banyak yang terdiri dari sel. Apa itu sel? Ya, ini dia, sel ya. Pengertian sel. Apa yang maksud dengan sel dalam Excel adalah perpotongan pertemuan antara baris dan kolom di Excel ya. Pertemuan tersebut membentuk suatu tempat di mana kamu bisa menginput atau memproses datamu di Excel. Apa fungsi sel? Ini dia. Menjadi tempat input data di Excel ya, menjadi tempat memproses data di Excel dengan menggunakan rumus, menjadi penunjuk lokasi dari suatu data yang bisa kemudian digunakan sebagai referensi data tersebut dalam satu rumus ya. Sel menjadi komponen krusial dalam berbagai macam pekerjaan kita di Excel. Dengan menggunakannya kita bisa memisahkan data dan memprosesan data kita dengan mudah dan jelas. Ini contoh saja pengantar tentang sel. Apa yang dimaksud dengan sel? Ini dia sel ya. Dimana kita klik tempatkan kursor, berarti situ posisi kita sudah berada dalam satu sel. Contohnya di sini ya, saya klik di sini, ini saya berada dalam sel ya, sel C4 ya. Satu ya. Saya klik di sini ulang ya, di sini ya. Berarti posisinya saya sekarang ini, kursornya saya ada pada sel C4. Begitu cara membaca sel. Jadi dari kolom dulu. Dari kolom A, B, C, D dan seterusnya, dan baris 1, 2, 3 dan seterusnya. Ya. Berapa banyak baris yang ada ke bawah itu ini? Jumlah baris yang ada di Excel ya. 100.400 sekian. Itu jumlah baris yang banyak. Berapa jumlah kolom yang ada? Ya, sampai dengan XF D dan seterusnya ya. Itu kolom dan baris yang terdapat dalam di Excel. Kemudian juga terdapat sheet, nanti akan kita bisa tambahkan sheet 1, sheet 2, sheet 3 dan seterusnya. Kita langsung saja pada contoh kasus penggunaan rumus di Excel ya. Ini sel ya. Contohnya saya klik di sini, berarti kita sudah berada di sel B3 ya. Sel B3. Kenapa? Karena nanti sini kita akan masukkan data atau bilangan yang akan kita jumlahkan, kalikan, kurang dan lain-lain sebagainya menggunakan rumus. Fungsi sel sangat berperan. Contohnya, kita menggunakan operator matematika ya. Operator matematika yang akan kita gunakan di sini ialah tambah ya, kali ya. Saya lihat ya. Operator matematika, kurang, bahagi dan seterusnya. Masih banyak, tapi ini dulu dasar yang awal kita belajar ya, untuk penggunaan rumus matematika di Excel. Tambah, kali, kurang, bahagi. Mungkin ini yang lebih banyak kita gunakan. Namun sebelumnya di Excel itu tidak mengenal yang namanya X. X itu dibaca sebagai huruf. Sehingga kalau kita lakukan perkalian akan error dia ya. Atau dia tidak temukan hasilnya. Sehingga X ini kita ganti perkalian di Excel diganti dengan bintang ya. Bintang itu dibaca sebagai perkalian. Jadi tambah, kali, kurang, bahagi ya. Ingat, perkalian di Excel ialah bintang, bukan kali ya, bukan X tetapi bintang ya. Kemudian penulisan rumus di Excel juga selamanya diawali dengan tanda sama dengan ya. Contohnya sama dengan 1 kali 1. Itu cara penulisan rumus yang benar di Excel. Kalau di yang umumnya ialah 1 kali 1 baru sama dengan. Nah, ini
di ilmu matematika yang lain ya. Kalau di Excel ialah selalu diawali dengan tanda sama dengan, baik rumus operator matematika maupun formula nanti selalu diawali dengan tanda sama dengan. Kita langsung pada contoh kasus. Contohnya di sini. Ini ialah Excel ya. Contohnya saya tempatkan akan masukkan huruf bilangan angka pada kotak ini, sel ini ialah B2. Contohnya di sini saya masukkan 20. Ya. Kita klik lagi di luar. Sekarang B2 itu sudah bernilai 20 ya. B2 bernilai 20 sudah sekarang karena kita sudah masukkan bilangan 20. Kemudian di C kita masukkan lagi 30. Contohnya 35. Sekarang nilai sel C2 sudah bernilai 35, B2 ya dan C2. Contohnya kita akan lakukan perkalian ini. Kita akan tempatkan hasilnya di sini, dimanapun boleh. Tapi pada contoh awal ini kita tempatkan dulu di sini hasilnya. Jadi di mana kita mau tempatkan hasil harus diklik, ya, diklik di sel mana. Contohnya di sini saya klik. Tadi penulisan rumus di Excel diawali dengan tanda sama dengan. Contohnya dengan contoh kasus ialah perkalian. Ya. Kalau kita melihat ini ialah 20 kali 35. Tapi kita menggunakan rumus ya. Coba bisa diperhatikan diawali dengan tanda sama dengan ya. Kemudian kita gunakan mouse atau cursor atau touchpad di laptop ataupun komputer kita masing-masing. Setelah kita mengetik sama dengan, klik sel yang pertama yang kita sudah masukkan tadi. Contohnya ini 20, kita klik. Sehingga muncul nama selnya di sini ialah B2 ya. Kenapa B2? Karena ini sudah berisi dengan bilangan tadi kita isi. Sekarang B2 ini sudah bernilai 20. Sehingga yang diambil nama selnya B2. Masukkan operator matematika, contohnya tadi perkalian, bintang ya. Kemudian klik lagi bilangan yang akan kita kalikan. Contohnya ini. Kita klik sehingga muncul nama selnya C2. C2 bernilai 35. Jadi mirip dengan kalkulator ya. Kemudian kita tekan tombol enter di keyboard. Kita dapat hasilnya ialah 700. Kenapa 700? Karena 20 kali dengan 35. Bagaimana cara melihat rumusnya tadi? Klik saja di hasil ini untuk melihat hasil atau melihat rumus. Klik di hasilnya ini, kemudian kita lihat di formula bar. Berarti berisi dengan rumus ya. Bagusnya juga kalau menggunakan rumus bisa kita lakukan perubahan tanpa harus membongkar rumus. Contohnya ini 20 kita ganti dengan menjadi 15. Tekan enter, dia juga akan ikut berubah. Karena berubah karena menggunakan rumus di Excel. Muncul pertanyaan, bagaimana jika banyak bilangan di situ akan kita tambah ya. Contohnya 15, 35 di sini ada 2, 13. Berikut ada 10 ya. Berikut ada 7. Contohnya gini, akan kita tambah ini ya. Jadi kalau tadi contoh kasus 2 bilangan agak gampang kita buat, sekarang 15, 35 ini kita akan tambahkan. Jadi semua sel sudah berisi caranya. Contohnya penjumlahan ya. Selalu diawali dengan tanda sama dengan. Kemudian klik nilai yang pertama akan kita jumlahkan, masukkan tambah ya. Klik nilai yang kedua, masukkan tambah. Klik nilai yang ketiga, masukkan tambah. Klik nilai yang berikutnya, masukkan tambah. Klik nilai yang terakhir, jangan masukkan tambah. Ini ya, B2, C2, D2, E2, F2. Ini semua yang berisi dengan nilai. Kemudian kita tekan tombol enter. Ini penjumlahan. Dia dapat hasilnya 80. Begitu juga dengan kalau bilangannya itu berurut ke bawah ya. 20 ya, 29, 41, contohnya ini ya. 56. Dari ini kita akan jumlahkan ya. Posisinya sama dengan tadi itu. Kalau tadi ini secara vertikal, ini horizontal. Sama dengan klik nilai yang pertama, masukkan tambah. Klik nilai yang kedua, masukkan tambah. Klik nilai yang ketiga, masukkan tambah ya. Klik nilai yang keempat, masukkan tambah. Klik nilai terakhir, jangan masukkan tambah. Kemudian enter. Itu cara menjumlahkan, mengkalikan atau menggunakan operator matematika di Excel ya. Ataupun bilangannya acak. Contohnya ini saya hapus lagi ya. Di sini ada 12, kemudian di sini ada 39. Ini di sini ada 29, di sini ada 20 ya. Contohnya di sini ada 30.
Kita akan cari hasilnya di sini. Hasilnya kita akan cari di sel B10 atau di sel mana, terserah. Mungkin kita bingung bagaimana, Pak, kalau mau menjumlahkan ini, silakan bilangannya itu acak, ya. Gunakan metode yang tadi ya, kita ambil nama sel, ketik sama dengan, kemudian klik nilai yang pertama, masukkan tambah, klik nilai yang kedua, masukkan tambah, klik nilai yang ketiga, masukkan tambah, nilai yang keempat, masukkan tambah, nilai yang kelima. Jangan masukkan tambah. Enter, ini hasilnya. Dimanapun hasilnya. Jadi klik tambah atau klik kali dan seterusnya sesuai dengan penggunaan Excel operator matematika, ya. Begitu juga dengan pembagiannya, contohnya, atau juga bisa kita langsung ya di Excel sama dengan 20 bahagi 10, ya. Tekan enter, hasilnya 2. Atau di sini kita masukkan 10, di sini kita masukkan contohnya 3 bahagi, ini kita akan bahagi, hasilnya di sini sama dengan klik nilai yang pertama, masukkan bahagi, klik nilai yang ketiga, 10 bahagi 3 sama dengan 3,33, ya. Dibulatkan saja 3,33, 2 angka di belakang koma. Itu contohnya penggunaan operator matematika di Excel, ya. Kemudian untuk membuat tabel biasanya kita agak bingung ya. Contohnya sini berisi dengan angka, ya, angka. Ya, sini juga kita masukkan bilangan, ya. Biasanya ada pertanyaan bagaimana mau buat tabel ini, ya. Kita contohnya isikan dengan, ya, cara membuat tabel di Excel ialah menggunakan fungsi range. Range itu ialah mana yang akan kita blok. Contohnya ini kita akan buat tabel ini. Pembuatan tabel di Excel gampang sekali, ya. Kita blok saja mana yang akan kita buat ke tabel. Contohnya ini, data ini kita blok, ya, sampai di mana, di sini semua data terblok. Kemudian lihat di menu home ini ada pilihan ini table, ya. Pilih anak panah kecil ini, klik, baru pilih all border. All border berarti semua akan dia masukkan dengan garis. Klik, ya. Tabel sudah terbentuk, ya. Ini dia. Kenapa bilangan harus selamanya ke kanan dan huruf selamanya ke kiri? Nanti pengaturannya bisa kita atur pada right, center, dan seterusnya. Ini dia, ya, Excel, ya, dengan blok. Itu untuk penggunaan cara pembuatan tabel di Excel, ya. Nanti kita akan buat lagi pembelajaran dasar untuk menggunakan rumus di Excel, ya. Contoh kasusnya lagi di Excel, ya. Ya, itu dasar-dasar penggunaan Excel. Ini perkalian, tambah, kali, kurang, bahagi, dan cara penulisan rumus selalu diawali dengan tanda sama dengan. Baik, sampai di sini tutorial singkat sederhana tentang penggunaan rumus dasar di Excel. Semoga video ini bisa bermanfaat. Sekian dan terima kasih.